Kami dari kelompok 10 K01 Lydia dan kami akan presentasi mengenai analisis korelasi harga emas dengan harga rupiah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Akhtar Pimura Harahap dengan NIM 102249095. Saya Natasha Betesda dengan NIM 102242025. Halo, saya Natasha Gloria dengan NIM 102240005. Saya Pradana Setia Jatmoko dengan NIM 1022401. Latar belakang, harga emas dan nilai tukar rupiah Indonesia merupakan indikator penting yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global karena keduanya sama-sama menggunakan dolar Amerika Serikat atau USD sebagai acuan. Hubungan antara harga emas dan nilai tukar rupiah dapat dianalisis secara konsisten. Penelitian ini menggunakan data historis harian untuk menganalisis keterkaitan kedua variabel melalui pendekatan statistik, deskriptif, dan regresi linear. Tujuannya, yang pertama, menganalisis karakteristik data harga emas dan nilai tukar rupiah. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan perilaku pergerakan data time series. Yang ketiga, mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara harga emas dan nilai tukar rupiah. Pola dan perilaku pergerakan data time series. Yang keempat, menganalisis pengaruh harga emas terhadap nilai tukar rupiah menggunakan regresi linear. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 metodologi. Yang pertama itu mengenai data, ada pertanyaan dalam penelitiannya. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan pada data harga harian. Lalu yang kedua yaitu bagaimana pergerakan harga penutupan dari waktu ke waktu dan bagaimana kecenderungan tren harga yang terbentuk. Lalu data ini bersumber dari website investing dan website stock. Kemudian formatnya tersaji dalam tabel yang disimpan dalam format CSV sebelum dianalisis. Lalu dimensi datanya yaitu mempunyai 6 kolom, 699 baris dalam periode kurang lebih Desember 2022 sampai awal Januari 2025. Kemudian ukuran filenya itu kecil, itu kurang dari 1 MB. Selanjutnya ini ada beberapa atribut data. Lanjut ke tahap pengolahan data. Yang kami lakukan adalah yang pertama itu preparasi data. Di sini kami melakukan integrasi data, data cleansing, transformasi data, yang fungsinya itu untuk memastikan data yang digunakan itu nggak kotor. Kemudian ada kami itu melakukan deskripsi dan karakteristik data. Ini tuh kita lakukan untuk melihat secara jelas gitu loh karakteristiknya itu kayak gimana sebelum melakukan analisis korelasi ataupun regresi linear. Selanjutnya itu ada statistik deskriptif. Sebenarnya sama fungsinya, yaitu melihat karakteristik data. Di mana di sini tuh kita melihat nilai kata-kata, nilai minimum, maksimum dari data. Kemudian ada visualisasi data, dan ini tuh fungsinya untuk menunjukkan secara jelas visualnya gimana sih korelasi tiap data tuh. Kemudian ada analisis korelasi. Di sini dari visualisasi tersebut kita analisis, dan yang terakhir ada pemodelan regresi linear. Sebenarnya di analisis korelasi itu kita sudah melakukannya, tetapi kita akan melakukan pemodelan sendiri untuk lebih menjelaskan. Nah, selanjutnya kami akan membahas hasil dan pembahasan. Pertama itu aku akan membahas tentang statistik deskriptif. Tadi kan aku udah jelasin ya, isinya ada kata-kata, standar deviasi, nilai persentil, dan juga ada minimum maksimum. Untuk kata-kata dan standar deviasinya bisa dilihat ya di sini. Data persentil. Data persentil itu seperti persenan data biar melihat kuartil-kuartil gitu guys. Kemudian ada ekstrimum data atau minimum dan maksimum data. Di sini kita bisa pakai min dan max dalam formulasi Excel. Halo, kenalin. Lagi saya Akhtar dan saya akan lanjut untuk menjelaskan visualisasi data yang sudah kami ambil. Jadi untuk pertama kami ada visualisasi proporsi dari data kategorikal yaitu tren, di mana bagian hijaunya itu adalah tren bullish dan bagian merahnya adalah tren bearish. Lalu kami masuk ke visualisasi data lagi, ada di grafik 3 perbandingan tren USD IDR. Ini kami gunakan bar chart untuk membandingkan perbandingan tren bearish sama bullish di pasar rupiah dan pasar emas. Lalu di sini ada sebuah data time series yaitu perubahan harga close USD IDR dari 2022 sampai 2025 Desember. Pik 7 menunjukkan perubahan kinerja indeks USD IDR dan XAU USD terhadap waktu. Seperti di grafik sebelumnya, ini dapat dijelaskan mengapa pasar rupiah itu lebih volatil. Dapat terlihat juga nilai Z-score-nya USD IDR itu naik turun dan sangat tajam, sedangkan kalau di Z-score-nya emas itu cenderung lebih kecil-kecil perubahannya dan naik terus. Grafik 9 ini adalah grafik scatter plot ya, dan yang dibandingkan adalah XAU USD dengan USD IDR harga close-nya. Dengan XAU USD itu sebagai sumbu X dan USD IDR sebagai sumbu Y. Sekarang masuk ke analisis korelasi. Di sini kami menggunakan correlation matrix dari Excel, menggunakan tools data analisisnya.
Lalu matrisnya itu digunakan conditional formatting untuk dijadikan heat map, di mana warna merah ini adalah yang bisa dibilang korelasi kuat, warna putih adalah di tengah-tengah, dan blok biru adalah korelasi yang cenderung lemah. Oke, tadi kan Akbar udah ngejelasin ya tentang korelasi dan juga penjelasan visualisasinya juga. Nah, tapi tadi juga dibahas tuh tentang regresi linear dari korelasi antara harga closing XAUUSD sama USD IDR kan. Nah, ternyata bisa dibikin juga di dalam suatu bahasa pemrograman. Di sini kami membuat coding. Kami membuat coding untuk melakukan regresi linear dengan menggunakan Python. Dan hasilnya dapat dilihat di gambar bahwa hasil dari regresi linear pemrograman Python ini sama dengan yang tadi Aktar dijelasin, yaitu mendapatkan korelasi di 0,641. Sehingga dapat terbukti valid. Jadi kesimpulannya itu harga emas tuh lebih volatil dan memiliki rentang pergerakan yang lebih besar dibanding nilai tukar rupiah. Emas sendiri tuh sensitif terhadap ketidakpastian ekonomi global, sedangkan rupiah bergerak lebih gradual karena dipengaruhi faktor domestik dan kebijakan moneter. Hubungan keduanya ada, namun tidak selalu kuat dan arahnya dapat berubah sesuai kondisi ekonomi. Analisis statistik, deskriptif, korelasi, dan regresi memberi dasar pengambilan keputusan finansial yang rasional dan berbasis bukti. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.